Halo, saya Gilang dari JetOrbit. Di video ini saya akan jelaskan fitur backup yang ada di Cloud VPS di JetOrbit. Oke, saya saat ini sudah masuk ke halaman manajemen server atau cloud yang ada di cloud.jetorbit.com, dan ini adalah salah satu server yang akan kita coba untuk melakukan backup. Jadi untuk fitur backup ini adalah fitur tambahan, fitur add-on gitu ya. Ini setelah aktif add-onnya akan muncul menu backup seperti ini. Kita masuk. Nah, di backup di Cloud VPS JetOrbit itu kita sediakan 3 slot backup. Jadi nanti bisa schedule, bisa dilakukan pembuatan untuk otomasi backupnya. Jadi backupnya itu pada defaultnya dia masih nonaktif. Nanti dibuat misalkan bisa daily atau weekly. Untuk daily itu nanti di set jamnya. Nanti akan dibuat 3 slot backup. 3 slot backup itu berarti kalau misalkan daily ada 3 backup di 3 hari yang lalu juga masih ada. Untuk weekly juga bisa seperti itu. Nanti di setting sesuai kapan yang kita mau. Oke. Untuk case yang ini kita akan coba backup manual, create backup now gitu ya. Untuk server ini dia udah aktif webnya ini kita contoh webnya itu amygdala.iPinal.id seperti ini. Nanti kita akan coba bikin case, kita lakukan pengubahan di sini, lalu kita lakukan restore dari backup. Untuk sekarang kita lakukan backup dahulu. Di sini langsung bisa create backup now. Oke, ini lagi proses backup in progress. Ini backup tergantung ukurannya, jadi misalkan ini ukurannya 25 GB ya, jadi ini tipe model backupnya itu snapshot kayak gitu, snapshot VM-nya, jadi bukan backup per file ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh untuk backup per file itu bisa gunakan seperti FTP backup atau S3 backup yang langsung melakukan backup di file area, di akses file. Jadi kalau misalkan butuh restore tidak perlu lakukan restore segelonggongan VPS-nya itu. Tapi untuk backup yang VPS ini untuk jaga-jaga di level snapshot VPS-nya. Oke, video ini saya pause dulu karena ini akan memakan waktu beberapa menit sampai dia selesai. Oke, sekarang backupnya udah selesai. Ya, ini statusnya jadi available. Di sini ada restore, ada delete juga. Jika backupnya udah selesai itu nanti ada email juga seperti ini emailnya kira-kira ya. Ada email kalau menyatakan backupnya itu udah selesai per tanggal sekian dan jam sekian. Oke, kita akan coba lagi, misalkan kita mengubah kontennya ini ya gitu. Nanti kita coba restore, lakukan restore. Oke, lebih gampangnya kita coba masuk aja dari sini. Oke, kita coba lakukan perubahan sedikit. Oke, misalkan kita ubah bagian sininya gitu ya. Ini editor WordPress-nya baru. Oke, misalkan gini, atau ini gambarnya kita hapus gitu ya. Nah ini, oke, save, lalu kita lihat site-nya kayak gini. Nah, kalau misalkan ini kita misalkan pengen balikin ke tampilan yang sebelumnya, kita bisa lakukan restore yang di sini, kita bisa coba. Namun kalau saran saya kalau misalkan ini level web gitu ya, kalian bisa lakukan setup di WordPress itu menggunakan plugin Updraft gitu. Plugin Updraft ini bisa melakukan backup ke Google Drive, S3 gitu atau FTP. Jadi kalau misalkan lakukan restore ini nanti konfigurasi yang semua yang ada di dalam VPS itu bisa terreplace juga gitu. Nah, tapi dalam contoh ini kita akan lakukan restore gitu ya. Oke, kita tinggal klik restore misalkan di sini. Klik restore. Nah, dalam restore-nya akan memerlukan beberapa waktu. Nanti kita akan pause dulu video ini dan kita akan lanjutkan kembali. Oke, sekarang Cloud VPS-nya sudah selesai di restore. Jika sudah selesai di restore itu nanti akan ada notifikasi seperti ini. Nah, ini restore-nya udah selesai per jam 4 tadi ya. Per jam 4 setelah selesai di restore nanti kalian bisa cek langsung hasil restore.
Oke, tadi kan kita lakukan edit di Amygdala ini. Setelah di restore dia jadi seperti ini ya, jadi kembali seperti semula. Nah, konfigurasi pada VPS juga akan kembali ke semula saat kita melakukan backupnya dan restore itu. Jadi kalau misalkan butuh untuk lakukan restore yang per file kayak gitu ya, itu direkomendasikan menggunakan backup yang bisa membackup hanya websitenya itu saja, jadi tidak langsung sama semua isi dari konfigurasi VPS-nya itu. Karena kalau misalkan lakukan restore suatu VPS itu, dia akan mengembalikan selain database juga akan melakukan restore konfigurasi lainnya. Oke, sekian tutorial untuk lakukan backup di Cloud VPS JetOrbit. Jadi jika ada yang belum lakukan pembelian atau menggunakan VPS di JetOrbit, bisa mencobanya mulai dari 59.000 per bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.